Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya damai sejahtera Allah terus ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tenangkan kedudukan hati dan pikiran kami, supaya apa yang bisa kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan semakin menumbuhkan iman kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Kitab 2 Korintus, 1 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu menghargai proses kehidupan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 16, di situ kita akan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus untuk mengabarkan Injil. Di dalam kota Korintus ada aniaya, ada tekanan, ada hambatan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tetap kekeh, tetap teguh untuk mewartakan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Hidup adalah sebuah pembelajaran yang harus kita jalani. Hari kemarin, sekarang, dan esok ada pembelajaran tersendiri. Ada sekolah tersendiri di mana kita tinggal. Mau tidak mau kita akan melewatinya. Suka tidak suka kita pasti akan melewatinya. Demikian juga kita dalam membangun kehidupan yang dewasa dan berkarakter. Tentunya setiap orang percaya menjadikan impian mempunyai karakter yang mulia. Untuk mengalaminya tentu ada proses. Menjadikan karakter yang mulia, ada proses yang harus dijalani. Tidak banyak orang mau diproses, tetapi banyak orang ingin menerima hasilnya. Tetapi proses itu, sekali lagi saya katakan, tidak bisa kita hindari. Tapi pada pagi hari ini kita belajar menghargai proses yang terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita bisa menjalani proses? Yang pertama adalah ya kita jalani saja. Karena kita memang tidak bisa menghindar. Kita harus hadapi. Ya kita harus jalani. Di dalam kitab Kejadian 47 ayat ke-9 mengatakan, Yakub kepada Fir'aun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sendiri saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Yakub telah melalui jalan yang tidak mudah saat menjelang akhir hidupnya. Yakub jelas berkata bahwa tahun-tahun hidupnya itu sedikit saja dan buruk adanya. Sosok Yakub masih lekat dengan kisah penipuan, mengalami banyak sekali tragedi. Sejak muda ia menjadi pelarian dari kakaknya Esau dan terpisah dari keluarganya. 20 tahun ia diperdaya oleh mertuanya, mertua Laban maksud saya, untuk memperoleh seorang istri, yaitu Rahel yang sangat dikasihinya. Dan ternyata Rahel, istri yang dikasihnya, meninggal di perjalanan. Ia juga sempat bergumul dengan Allah, dan Allah memberikan nama Israel.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lantas di usianya yang senja, Yusuf anak kesayangan Yakub dijual dan bertahun-tahun Yusuf hidup oleh penipuan anak-anaknya, saudara-saudaranya maksud saya. Pengalaman Yakub bersama Tuhan turut mendewasakan hidupnya hingga Yakub telah benar-benar mengenal Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Ada pergumulan, ada tekanan. Sesungguhnya kita tidak mau melewati itu. Sesungguhnya kita tidak ingin. Tetapi tentunya semua orang akan mengalami yang namanya kesulitan. Semua orang akan mengalami yang namanya tekanan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tetapi kita percaya kita akan bisa melewatinya dan kita bisa menjalaninya karena Tuhan beserta kita. Yang kedua adalah kita tetap bertahan. Mau bagaimana lagi? Karenanya bertahanlah kita menghadapi proses yang sedang Tuhan kerjakan. Mau bagaimana? Kita lari kan tidak bisa. Ya bertahan saja. Bertahan itu memang lebih susah. Harus kekeh, harus teguh, harus kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari tentunya saya dan Bapak Ibu menerima pembentukan daripada Tuhan supaya kita senantiasa dimurnikan oleh Tuhan. Kitab Ibrani 12 ayat 10b mengatakan, tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita belajar untuk merelakan hati kita diproses oleh Tuhan. Puji Tuhan. Pada akhirnya sebuah proses demi proses yang Tuhan izinkan telah membentuk kita menjadi pribadi yang hatinya bersih. Puji Tuhan. Di masa tuanya kita melihat Yakub begitu berkarisma dan siap menghadapi kematiannya. Menjelang akhir hidupnya, Yakub sempat memohon berkat bagi Fir'aun serta memberkati anak-anaknya dan cucu-cucunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Tetapi apapun yang membuat kita berbeban berat di dalam hidup ini, tubuh kita menjadi letih, lesu, dan sakit, tetapi kita mau untuk belajar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, supaya roh Tuhan yang berkuasa itu terus mengalir, melimpah di dalam hati dan hidup kita setiap hari. Pada pagi hari ini saya akan menutupnya dengan Injil Matius 11 ayat 28 yang mengingatkan kita. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan menganjurkan, mengajak kita, menghimbau kita. Kalau kita lelah, letih dalam menghadapi proses kehidupan ini, proses yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan menghimbau untuk kita datang kepada Dia. Karena di dalam Tuhan ada kelegaan, di dalam Tuhan ada jalan keluarnya, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada sukacita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini biarlah kita semakin mempercayai Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong di dalam kesesakan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengakui Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami di dalam kami menjalani proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, supaya hari lepas hari Tuhan kami semakin dewasa dalam pengenalan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.